Saya di Unda AB sejak 2012 sebagai dosen tetap ya, dan saya mengampu di program studi akuntansi. Saya sejak 2015, selain saya entrepreneur di bidang kuliner dan sebagainya, itu saya adalah bergelut di lembaga pendidikan dan pelatihan. Kebetulan salah satunya adalah untuk membantu beberapa hal mengenai kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Dari situ saya naik menjadi asesor BNSP ya. Ya, kalau asesor kami jelas bisa mensertifikasi berbagai macam pelaku usaha dan wira swasta yang berprofesi sesuai dengan skema yang ada. Habis dari itulah asesor itulah saya banyak keliling Nusantara untuk bisa memberikan pelatihan pendidikan dan mengakses hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi. Sebenarnya kompetensi itu banyak ya, kita memiliki berbagai macam skema. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa LSP, namun dewasa ini yang sering diminati oleh para pelaku usaha adalah skema kewirausahaan dan pelaku UMKM. Itu yang hampir seluruh daerah itu menghendaki adanya skema tersebut. Selain itu juga banyak kalau kampus-kampus itu sesuai dengan prodinya. Contohnya kalau di manajemen berarti dibutuhkan skema sumber daya manusia, baik staff, recruitment, supervisor maupun manager. Kalau di pertanian dan perikanan, kehutanan itu juga sama. Kebanyakan adalah mengenai skema-skema yang dibutuhkan oleh kampus saja sebenarnya. Ya, kalau sebenarnya asesor cuma satu, cuman saya memiliki beberapa teknis ya untuk skema-skema yang dibutuhkan. Jadi kalau sebelum saya mengakses, saya harus memiliki teknis dulu. Dan sampai dengan saat ini kan ada 14 skema teknis yang saya miliki. Jadi saya bisa mengakses semua skema yang saya miliki. Kalau di Unda sebenarnya dulu saya asesor untuk teknis akuntansi dan kewirausahaan. Cuma kalau di akuntansi dulu saya ngambil perpanjang lisensi untuk perpanjangannya sehingga saya ngambil ke kewirausahaan, dan P3 lain juga banyak saya ambil, termasuk yang paling tinggi adalah di SDM sumber daya manusia, khususnya di supervisor. Nah, betul ya, kalau menjadi asesor adalah bisa mensertifikasi, mengakses skema-skema yang kita miliki teknisnya itu, asal LSP P3 itu memberikan surat tugas, memberikan kewenangan, saya bisa mengakses kemana. P3 itu paling tinggi, kalau P1 itu untuk akademisi di perguruan tinggi ya, P2 itu untuk organisasi juga, kelembagaan, ketiga profesi yang sudah lebih meluas macam itu. Dari situlah saya lebih keliling dan kesempatan kemana-mana sejak saya menjadi asesor di P3, karena LSP P3 sering memberikan tugas SPT mengakses di setiap skema yang dibutuhkan di setiap daerah. Juni ini kami untuk asesor kebanyakan kampus-kampus ya. Kalau di Juni ini yang sudah ada agenda itu di Unmul, Samarinda, Undip pasti, karena UNES itu sama Unsud itulah 3 kampus yang setiap bulan melakukan serkom ya. Banyak di Undip sama UNES sama Unsud. Lalu ke ND adalah tidak usaha untuk pelaku usaha, dan Malaka, ada 2 kabupaten itu. Dan yang paling dari situlah saya merasa bahwa keliling-keliling daerah itu menyenangkan, keliling-keliling daerah itu memberikan inspirasi untuk wisata, dan itulah saya senang kerja sambil jalan-jalan dan menjadi hobi yang terbayarkan dari situ. Tetap saya fokuskan mengajar ya, seminggu sekali saya fokuskan untuk mengajar, karena tugas utamanya adalah menjadi seorang pengajar adalah Tridharma. Ya betul, sejak Maret 2023 kebetulan ada tugas tambahan dari Kemenparekraf untuk deputi kajian strategis khususnya di Pokja Desa Wisata. Kebetulan yaitu sejak 2016 itu saya keliling daerah, berkunjung ke setiap desa wisata, terus saya menginspirasi membuat makalah-makalah, buku-buku tentang wisata, dan itulah pertama kali sebenarnya semua jalan-jalan sebagai surveyor desa wisata, yang itu masih dana pribadi. Kebetulan dana pribadi itu dari BNSP ya, karena asesor itu jadi enak, nggak keluar dana. Lalu dari surveyor itu muncullah saya berbagai macam artikel dan sebagainya. Pada artikel juga menunjang Tridharma juga sebagai untuk bagian daripada peningkatan kompetensi di pariwisata. Dari
surveyor, saya menjadi auditor desa wisata. Karena apa? Saya menciptakan sebuah buku manajemen dan audit desa wisata. Dari situlah semua artikel dan portofolio saya, ada teman yang di Kemenparekraf, sama-sama di kerjasama dari BRIN juga, saya mengajukan untuk jadi salah satu bagian Kemenparekraf. Dan kebetulan di tahun 2023 awal itu ada program untuk Pokja Desa Wisata, dan saya alhamdulillah masuk ke bagian yang mereka butuhkan. Dari situlah terpilih. Sebenarnya tidak begitu seperti yang lain ya. Kalau seperti lain kan mengajukan untuk lamaran jadi bagian kementerian itu kan harus berbagai macam step. Kalau saya pakai portofolio aja karena sudah banyak portofolio di wisata, maka itu bagian penilaian seperti asesmen menjadi tenaga ahli di Kemenparekraf. Dan sampai sekarang kita fokus untuk 5 destinasi prioritas, ada di Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, sama Samosir. Itu yang fokus di Juli ya. Agustus nanti di 10 KPP, kawasan super prioritas, ada di Babel, ada di Jakarta, Banten, Serang, dan juga Sulawesi Utara. Itu yang senangnya di Kemenparekraf adalah kita keliling desa wisata. Nah, kalau kemarin kita dari Jogja selama 4 hari, itu di Borobudur dan sebagainya. Dan ini saatnya kita buat laporan, ini mau ke Malang ya, karena desa wisata Malang yang bagus, baru nanti kita laporan. Jadi setiap per 2 minggu kita bikin laporan SPJ, laporan kegiatan dan hasil daripada kunjungan. Itu sebenarnya. Ini di Kemenparekraf 3 ya. Output ketiga yang pertama itu adalah policy paper, di mana ada hasil seperti kajian. Nanti itu policy paper itu seperti kita disertasi ya. Lalu adalah juga nanti policy brief, dan juga mengenai sketsa itu seperti flowchart, model yang akan dipakai di kebijakan strategis Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dari kajian itu yang nanti akan menjadikan contohan ke desa wisata lain, khususnya untuk desa wisata rintisan dan berkembang, supaya mereka mengikuti model-model yang kita buat di Maju dan Mandiri. Itu sebenarnya, dan itu hampir setiap tahun ada semacam itu. Kalau untuk eksternalnya adalah hasilnya Scopus, karena di setiap jenjang di deputi itu juga memiliki yang namanya kinerja staff, kinerja kajian. Jadi mereka yang sudah memiliki jabatan di Kemenparekraf itu juga ada laporan namanya Scopus. Itu yang harapannya membantu teman-teman di Kemenparekraf membuat Scopus, dan saya membantu pemerintah untuk menjadikan policy brief, policy paper, dan skema itu untuk dipasarkan deputi lainnya. Karena nanti linknya adalah deputi kami bisa ke deputi SDM, kelembagaan, dan kompetensi. Betul, karena kita fokusnya bagaimana SDM pariwisata itu bisa sustainable. Pengelolaan desa wisata dikelola oleh SDM profesional dan kompeten. Sebenarnya tingkatnya pisau tertinggi adalah kita membuat suatu skema untuk pengelolaan desa wisata. Cuman itu masih tahap yang lama karena harus persetujuan dari Kemenparekraf, Kemenaker, BNSP, dan Kemendes. Itu juga sudah hampir 2 tahun lah kita melakukan FGD segalanya untuk bisa membuat satu skema tentang skema ke pengelolaan tata desa wisata. Saya cerita bisa internal bisa tidak. Jadi selama saya ada di Kemenparekraf, saya niatkan setiap honor saya setiap bulan itu saya tidak ambil, memang saya akan kembalikan ke instansi di mana saya bernaung. Contohnya di Unda ya, karena saya di Unda, hampir seluruh honor saya itu saya kembalikan untuk teman-teman berkreasi, berkembang, meneliti, dan mengembangkan. Salah satunya kita memberikan subsidi bagi teman-teman mahasiswa dan teman dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat, tentunya audit desa wisata di 7 kasinan, satu kasinan di 7 kabupaten dan kota. Di Surakarta ada Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Purwodadi, Solo, Sukoharjo. Itu yang harus kita bantu sementara itu. Hasilnya nanti buktinya buka audit gitu ya. Dan dari buka audit itu nanti kita kembangkan ke
KKN di desa wisata. Nanti kalau ada pengembangan lagi, KKN itulah kita bantu dalam bentuk apapun dari program-program yang kami ada. Gitu. Jadi bukan kita mencoba melakukan pelaksanaan yang terpaksa, tapi akan bersinergi. Dari situlah bisa terbentuk suatu kelembagaan yang baik di desa wisata jika ada peta helixnya dari akademisi. Belum juga tidak merupakan Unda, walaupun kadang kita sibuk ada di luar, tapi Unda sebagai home base saya tetap kita kembangkan teman-teman yang lain supaya sama-sama memajukan desa wisata, mengajukan diri juga untuk bisa melakukan tridharma perguruan tinggi. Sebenarnya awalnya karena saya itu adalah bicara asesor, berarti mengenai kompetensi, lalu S3 saya ada SDM dan fokusnya di desa wisata. Jadi supaya semua jalan, ilmunya saya di kompetensi sebagai asesor dapat, ilmu saya di desa wisata juga dapat, SDM-nya juga dapat, sehingga saya praktekkan itu di disertasi saya mengenai model pengelolaan pengembangan SDM pariwisata khususnya di desa wisata seluruh Indonesia, studi kasus desa wisata terbaik di Indonesia. Setiap tahun kan ada tuh kompetisi desa wisata baik melalui Kemenparekraf, CSR BUMN, lalu BCA dan bank lainnya yang terus memberikan subsidi dan bantuan melalui sebuah program kompetisi desa wisata terbaik. Dan itu kita ambil, kita coba mencarikan fenomena-fenomenanya, baru jadikan satu model supaya kenapa sih mereka berkembang gitu loh. Itu yang jadi saya berniat mencoba mengambil judul tersebut untuk jenjang yang lebih tinggi di disertasi. Kasih salam kreatif, salam kompeten, dan AUB Jaya.